Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kapal terbalik setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Puriri, Mimika, seorang penumpang hilang. 17 korban kapal wisata yang tenggelam di Pulau Misol, Raja Ampat, berhasil dievakuasi tentara ke Sorong. 3 warga Manokwari diringkus polisi karena mencuri sapi. Polsek Tanah Miring Merauke meringkus 2 pencuri alat pertanian di kawasan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Salah satu pelaku berstatus mahasiswa dan 1 pelaku lainnya masih buron. Pencuri berhasil membawa kabur 2 alat pertanian jenis Alkon dan 2 traktor tangan. Seluruh peralatan dicuri dari persawahan saat pemiliknya sedang pulang beristirahat. Polisi mengimbau petani waspada dan selalu melapor jika menemukan orang yang mencurigakan. Seorang warga sipil bernama Lajahari, warga permukiman Jalur 3 Dekai, Kabupaten Yaukimo, ditemukan meninggal dunia. Jasadnya tergeletak di Jalan Gunung, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kondisi jasad penuh luka bekas bacokan. Berdasarkan keterangan istri korban, Lajahari sebelumnya berpamitan untuk mengantarkan barang dagangannya ke seputaran Bandara Dekai, Yaukimo. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Jayapura melalui Stasiun Klimatologi Papua memprediksi salju abadi di puncak Kartens Timika terancam punah pada tahun 2026 mendatang. Pemanasan global dan perubahan iklim menjadi penyebab menyusutnya salju abadi tersebut. Selain faktor pemanasan global, curah hujan yang tinggi di wilayah tersebut turut mempengaruhi percepatan pencairan salju. Salju di puncak Kartens Timika di ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut dan berpengaruh kepada cuaca yang terjadi di Kabupaten Mimika. Puluhan dosen di Universitas Papua, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, berunjuk rasa di halaman kampus. Unjuk rasa dilakukan puluhan dosen menuntut pembayaran tunjangan kinerja yang belum dibayarkan sejak tahun 2020. Para dosen mendesak rektor segera mengambil langkah tegas. Jika tidak, mereka mengancam akan mogok mengajar. Cuaca buruk masih melanda perairan selatan Papua. Tinggi ombak mencapai lebih dari 2 meter, disertai hujan dan angin kencang. Banyak nelayan tidak berani mencari ikan karena beresiko tinggi. Kerasnya hempasan ombak menyebabkan perahu nelayan saling berbenturan hingga hancur. Mereka terpaksa menarik perahu mereka lebih jauh ke darat agar aman.
Perahu cepat berpenumpang 9 orang dihantam gelombang tinggi di perairan Unir, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Perahu membawa penumpang dari Kampung Atsi ke Kampung Amar. Di tengah perjalanan, hantaman gelombang yang tinggi membuat mesin perahu mati. 9 penumpang sempat terombang-ambing di tengah perairan Unir. Tim SAR akhirnya berhasil mengevakuasi seluruh penumpang. Oke, awas jangan di belakang mesin. Tim Opsnal Polsek Jayapura Selatan menangkap seorang residivis bernama Lois Tuti. Pelaku terlibat kasus penipuan dan pencurian 12 motor di wilayah hukum Kota Jayapura. Kasus ini berawal dari laporan seorang korban bernama Agustinus yang ditipu oleh tersangka. Untuk menjalankan aksinya, tersangka yang sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus yang sama, menawarkan pekerjaan dengan upah besar dan meminjam motor korban. Motor hasil curian dijual tersangka ke Kabupaten Sarmi dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah. Satgas Damai Kartens membekuk seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB bernama Okoni Siep di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Okoni Siep diringkus aparat gabungan TNI Polri di Kampung Elelim. Penangkapan dilakukan setelah aparat mendapat informasi keberadaan anggota KKB pimpinan Askemabel berada di Kabupaten Yalimo. Aparat gabungan TNI Polri saat ini fokus melakukan penegakan hukum bagi pecatan anggota polisi Askemabel yang kabur membawa 4 pucuk senjata api milik Polres Yalimo. Kelompok kriminal bersenjata kembali melancarkan teror dengan membakar bangunan pemerintah di Kampung Kelemame dan Kampung Pasir Putih, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Selasa. Bangunan yang dibakar adalah kantor Kampung Pasir Putih, kantor Kampung Kelemame, dan 2 bangunan sekolah dasar negeri Kelelame di distrik Sinak. Polisi meminta masyarakat tetap waspada dan melapor ke aparat keamanan jika ada aktivitas yang mencurigakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.